Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat BRI, pada video kali ini saya akan memberikan pengalaman ya terkait penyebab transfer uang tidak masuk atau delay yang membuat kita khawatir, karena pastinya semua agen pasti pernah mengalaminya, meskipun itu emang jarang terjadi ya dalam transfer ini, tapi pasti pernah mengalaminya. Entah itu mau pembayaran apa saja, mau itu BRIPA ataupun transfer ke rekening bank. Oke, di sini saya akan memberikan 8 penyebab uang yang kita transfer bisa delay. Memang menunggu uang untuk ditransfer terkadang membuat kita khawatir dan panik, apalagi jika pembayaran tertunda atau bahkan tidak masuk ke nomor rekening penerima. Meskipun ini masalah umum, tapi ini menjadi suatu masalah yang jarang terjadi. Cuma saya pernah mengalaminya beberapa kali dalam 4 tahun terakhir ini. Ya, dengan resiko mungkin nasabah tidak akan pernah kembali, ataupun kita diomongin sama tetangga, sama itu, ya itu resikonya begitu. Dan jika kamu sedang memesan barang atau melakukan transaksi lainnya, tapi tiba-tiba uang tersebut tidak masuk ke penerima, bagaimana reaksi kita? Apakah akan panik atau ketakutan? Mungkin saja bisa begitu ya, apalagi kalau nominalnya cukup besar, pasti kita akan khawatir. Memang masalah ini jarang terjadi dan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk para agen mengalaminya, mulai dari sistem error ataupun dari bank yang memiliki masalah teknis. Dan untuk teman-teman yang pernah mengalaminya, berikut penyebab transfer uang tidak masuk atau delay yang bikin kita khawatir. Sudah kita dimarahin sama nasabah, kita juga sama tidak enak, karena kita juga ngapain uang segitu harus kita ambil, karena ini mungkin dari jaringan dari sana ya. Yang pertama, biasanya salah menuliskan nomor rekening penerima. Hal ini kerap sekali terjadi. Banyak orang yang salah menuliskan nomor rekening penerima sehingga dapat menyebabkan uang yang tidak masuk. Apalagi makanya sekarang di tempat saya tidak pernah ditulisin di buku ya, langsung aja, karena pernah ada nomor rekening yang sama, namanya juga sama, cuma beda belakangnya, jadinya salah kirim. Itulah penyebabnya. Mungkin yang pertama ya, karena nomor rekening kan memiliki banyak nomor, 8 hingga 12 angka, dan terkadang akan membuat kita salah menulisnya. Hati-hati jika teman-teman salah menuliskan nomor rekening penerima, karena dapat berakibat pengiriman uang ke orang yang tidak kenal. Jadi salah sasaran, salah kirim ya. Yang kedua, salah kode bank. Saat kita akan transfer, biasanya pada bagian kanan bawah akan terdapat tulisan cek kode bank yang menandakan berapa digit nomor kode yang perlu kamu cantumkan saat transfer. Hal ini perlu kamu cantumkan ke sesama bank maupun bank yang berbeda. Tak hanya itu, kode bank juga memiliki angka yang sangat beragam. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan sistem. Gagalnya pada proses transfer biasanya terjadi karena terdapat gangguan pada sistem atau server dari bank tersebut.
Tak hanya itu, biasanya hal ini juga dikarenakan mesin ATM yang rusak maupun terganggu jaringannya, membuat kamu tidak dapat melakukan proses transaksi dengan benar. Meskipun demikian, kan namanya pelanggan tidak tahu menahu apakah itu sedang error apa tidak. Yang penting si nasabah bisa mentransferkan uangnya secepat mungkin, apalagi kalau yang lagi buru-buru, kalau yang lagi mesen tiket atau sudah janji besok berangkat. Jadi ya itulah yang pernah saya alami. Kemudian yang keempat, saldo yang tidak cukup. Ada beberapa bank yang memiliki minimal saldo yang tidak boleh dikeluarkan atau digunakan untuk bertransaksi. Ada baiknya jika kamu mengecek saldo terlebih dahulu sebelum melakukan transfer rekening ke orang lain. Perlu teman-teman ketahui, transfer ke nomor rekening yang berbeda bank biasanya akan dikenakan biaya admin sekitar 6.500. Dan untuk yang kelima, telah melampaui batas transaksi harian. Ini merupakan salah satu kasus yang mungkin kerap sekali terjadi oleh sebagian orang. Biasanya satu rekening memiliki beberapa batas untuk melakukan transaksi harian. Batas harian pada setiap bank akan berbeda dan kamu perlu mengetahuinya dengan menanyakan ke bagian CS dari bank yang telah kita gunakan. Kemudian yang keenam itu hari libur bank. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bank akan tutup pada hari libur dan hanya akan buka pada hari kerja. Sebaiknya perlu diingat bahwa waktu transfer hanya akan mencakup pada hari kerja dan tidak termasuk semua hari libur. Kemudian yang ketujuh, dokumen yang hilang. Jika kamu tengah melakukan transfer, apalagi bank internasional, biasanya kamu perlu melacak dokumen yang perlu diserahkan untuk memproses transfer teman-teman. Setiap negara juga akan memiliki persyaratan sendiri. Jika teman-teman gagal mengirimkan dokumen yang diperlukan, transfer bank biasanya akan delay atau tertunda. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, detail pembayaran yang salah. Dalam hal transfer bank lokal dan internasional, memasukkan detail pembayaran yang salah dapat menyebabkan penundaan besar dalam waktu transfer. Dalam beberapa kasus, rincian pembayaran yang dimasukkan salah akan membuat pembayaran tersebut kembali. Untuk menghindari hal ini, kamu perlu memastikan untuk memeriksa kembali ya nama dan detail nomor rekening penerima sebelum melakukan proses pembayaran apapun. Nah, mungkin itulah beberapa penyebab transfer uang yang mungkin gagal atau tidak masuk yang pernah teman-teman dan pernah saya alami. Tentu saat sudah transfer dan uang tidak masuk, biasanya kita akan panik. Jika uang tersebut tidak masuk lebih dari 60 menit, ada baiknya kalau misalkan kita sempat telepon bagian CS untuk penjelasan lebih lanjut. Mungkin itu saja untuk penjelasannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.